berempati sekali gitu dengan apa yang terjadi oleh Agus Salim gitu. Kok bisa ada orang sejahat itu menyiram air keras kepada wajahnya gitu. Dan tentunya juga ini membuat masyarakat menjadi simpatik juga dan memberikan donatur. Tetapi sifat itu berubah menjadi kekesalan ketika uang yang harus dijadikan buat perobatan malah dijadikan buat sesuatu yang tak terduga gitu. Membeli sebuah handphone gitu ya, membayar utang. Tapi kan di sini kembali lagi ya, pada saat donatur memberikan donasinya kepada Agus itu kan ke dalam rekening pribadi dari Agus sendiri. Yang namanya orang udah ngasih ya sebenarnya terserah dia mau diapain gitu kan, mau pengobatan. Lagi-lagi kita kan nggak ngerti ya bagaimana harapan dari semua orang di sana. Tetapi yang sekarang di sini adalah kemarin Agus Salim ini menangis histeris ketika memohon maaf kepada Teteh Novi, yang dimana pada saat mediasi Teteh Novi walk out, keluar begitu saja. Bahkan kabarnya pengacara pun ikut mundur dari Teteh Novi. Ini ada apa nih, drama terbaru apa lagi kok nggak ada ujungnya gitu kayaknya ya. Betul, dan kita juga pasti berharap juga ini drama dari Agus Salim dan juga Teteh Novi ini memang ketemu sama titik temunya gitu. Bahkan bukan cuma drama mereka berdua aja, tapi adanya tokoh-tokoh baru juga nih dalam kasusnya mereka juga gitu. Ada pengacara donatur yang mau bawa kasus ini ke pengadilan. Jadi semakin panjang lagi, semakin melebar lagi kemana-mana ya. Betul gitu, bahkan dari beberapa video yang kita lihat juga yang lagi viral di sosial media juga kita melihat bagaimana Agus Salim ini menangis dan juga histeris juga gitu dengan apa yang terjadi dalam dirinya, karena merasa dirinya kok dijahatin banget gitu. Tapi dari pihak Teh Novinya sendiri pun ini menjadi tanda tanya besar juga, kenapa sampai akhirnya dia memilih untuk walk out. Seperti apa sih berita selengkapnya? Ini dia. Selama ini aku sakit. Aku orang sakit. Aku orang sakit. Aku orang buta. Tapi kenapa semua orang dia mengetahkan? Agus histeris. Ia menangis jari-jarinya lantaran jalan damai dengan Pratiwi Novianti deadlock alias buntu. Rencana untuk menyudahi konflik agar fokus pada pengobatan dengan pakai uang hasil donasi bertepuk sebelah tangan. Novi tutup pintu maaf dan Agus kian berada di titik kehancuran. Saya ucapkan kepada Novi mohon maaf sebesar-besarnya. Agus berharap hari ini hari perdamaian. Mbak Novi selalu bilang sama Agus, mari kita bertemu, kita bicara dari hati ke hati. Hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum sempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Agus kepengen gimana caranya pun kita menyelesaikan masalah supaya selesai masalah. Tapi hari ini Agus sangat kecewa kepada Mbak Novi. Sekali lagi, kalau memang Agus salah, Agus minta maaf sama Mbak Novi. Selasa yang harusnya menguntai bahagia, nyatanya jadi Selasa kelabu buat Agus. Gelaran mediasi yang bahkan dilangsungkan di salah satu tempat mewah itu mulanya sesuai yang diharapkan. Tapi di tengah jalan situasi berubah. Suasana tiba-tiba memanas ketika perundingan dilakukan pengacara Agus yang membuat Novi akhirnya walk out dari ruang mediasi. Karena para pihak kan sudah, gitu. Para pihak sudah. Kita sudah sama-sama. Kita nggak bergeser bahwa uang tetap berada di Untuk saat ini saya hanya bisa memberikan statement, belum saya minta maaf besar-besaran ke semua pihak. Yang pertama saya menjaga amanah dari donatur. Kalau kamu menjaga, ngapain? Kenapa kau bikin surat sama kita? Dan berarti saya tidak sepakat. Mohon maaf. Teh Novi gimana Teh Novi? Gak sepakatnya gimana Teh Novi? Cerita aja kalau nggak Bang Geri gimana? Teh Novi gimana? Teh Novi nggak sepakatnya kenapa? Kalau saya lihat sih sekarang kasusnya kayak terlalu panjang ya jadinya. Sebenarnya kalau kayak donasi gitu ya
memang diharuskan ya buat yang ditujukan itu. Misalnya kan ini buat si Agusnya nih, ya dananya itu ya buat Agus. Kalau misalnya memang masih berlebih, ya nggak usah buat keperluan pribadi lah. Harusnya dikasih ke orang yang membutuhkan juga gitu sisanya. Awalnya kan open donasi untuk operasi, tapi malah disalahgunakan. Mungkin itu sih sebenarnya titik awal kenapa akhirnya masalah itu jadi kemana-mana. Kalau menurut aku kayak gitu. Buat semuanya, buat masyarakat, buat netizen yang merasa kecewa, harus minta maaf itu adalah Tak dipungkiri, gelombang kecewa masyarakat terhadap Agus di sosial media terus meningkat. Gara-gara uang donasi diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, Agus terus dihujat di sosial media. Batin Agus pun kian tak tenang ketika istri dan pihak keluarga besar pun turut dihujat warganet. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan untuk lepas ialah berdamai dengan Novi. Namun sayang, jalan satu-satunya untuk akhiri penderitaan justru sia-sia. Jadi tidak ada lagi mulia, saling menjatuhkan, saling berprasangka buruk, itu yang harus dihindari. Lantas bagaimana dengan nasib uang donasi yang kini masih berada di tangan Novianti? Benarkah Agus sudah tidak lagi berharap uang tersebut lantaran telah mendapat suntikan dana pengobatan dari kuasa hukumnya? Kita berdamai dengan ada perdamaian yang indah, maka akan terpecahkan permasalahannya. Itu aja sih. Ya kalau masalah donasi yang namanya hak, kalau memang ada rezeki Allah, ada rezeki aku, ya aku bersyukur sama Allah. Kalau nggak ada, ya udah nanti bukan rezekinya Agus gitu. Cuman yang terpenting kita kan saling memaafkan. Karena kita sama manusia. Apa salahnya? Hidup mereka lebih indah, itu aja sih. Agus ini kalian hormati, dia lagi susah nggak bisa melihat, jangan diisukan dia bagi-bagi harta warisan lagi. Uangnya ada di yayasan. Dan memang orang yayasan ini udah ingin untuk kebaikan. Nah, tadi ada sedikit saja kendala. Kendalanya karena densu. Kemarin katanya yayasan, ini densu lagi. Kemudian awalnya ingin membantu dan penyayang Agus, tapi sekarang katanya Agus sudah bilang uang itu ikhlas nggak digunakan. Akhirnya ngerti dong, Agus ini kan malu, namanya harga diri. Tapi kalau bicara hak, memang haknya Agus. Uang nggak boleh. Yang lagi pemiliknya pun nggak boleh mengambilnya, kecuali nanti ada gugatan pengadilan. Nggak boleh main rampas gitu. Drama mediasi Agus Salim dan Pratiwi Novianti kemarin pun semakin menjadi sorotan dikala kuasa hukum Novi memilih mundur. Lantas apa yang membuat lawyer tersebut memilih mundur dan justru seolah-olah berpihak pada Agus? Berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus itu hal yang dinamika yang tentunya dalam perlawanan tentunya mereka ada pembela sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Dan sudah meninggalkan dan ini saya akan mengakhiri kuasa hukum. Dan perseteruan uang donasi antara Agus Salim dan Novianti pun kian pelik ketika muncul beberapa pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum donatur. Gara-gara konflik uang donasi tidak ada ujungnya, benarkah pihak kuasa hukum donatur segera membawa masalah ini ke pengadilan? Sikap kami para kuasa hukum dari donatur gitu ya, kuasa hukum para donatur, sikap kami tentu masih sama, serupa sejak awal. Dan pada kesempatan kali ini juga kami ingin sampaikan kepada teman-teman, kami pada hari Kamis tanggal 28 November ini secara resmi akan memasukkan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi Agus Salim dan Novi tersebut. Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi.
uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus. Aku nggak paham, sumpah demi apapun. Ini gimana ceritanya sih? Aku bingung gitu, terlalu pelik. Ini udah seperti udah benang kusut gitu, udah kemana-mana. Sebenarnya intinya adalah teman-teman di luar sana berbaik hati, sangat berempati sekali dengan keadaan yang diderita oleh Agus. Ingin memberikan beberapa sumbangan untuk pengobatan Agus, seperti itu kan? Iya, itu basicnya. Itu basicnya. Tapi sekarang kan jadi heboh nih, karena ya tadi banyak sekali cerita bahwa Agus tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya udah, sekarang mendingan Agus selesaikan dulu aja tuh pengobatannya sampai kelar, kan tujuannya itu diadakan donasi ini. Oke, ya semoga aja dari kasus Agus ini yang semakin panjang, semoga ketemu sama titik terangnya gitu ya.